Happy Halloween! Aduh, ini salah satu liburan yang sangat menyenangkan di Amerika Serikat ya. Kenapa? Karena kita bisa berdandan, bisa kostuman nih. Saya udah dari dulu, saya udah tanggalnya saya sudah coret-coret nih karena saya sudah siap banget untuk menggunakan Kayaknya kostum memang ini. nih, jelas nih, ketahuan Ganira memang suka banget dengan Halloween. Karena tadi dia ke kantor begini juga, pemirsa. Waduh, Bayangin, udah pakai kostum, nih Cookie Monster kan. Cookie Monster, dari Topinya Sesame juga Street. dari Cookie Monster. Dan saya belum Kurang pakai adil nih kostum, kita. kita belum kostum, dan Yogi juga belum punya kostum. Jadi kita mau kemana nih, Gan? Kita mau ke Toto Party, Aha. agak ngantri sih, karena ada ngantri. banyak yang last minute shopping kostum. Karena ini last minute kostum, karena kita pengen ngasih tahu ke pemirsa gimana sih Halloween di Amerika, Iya. dan juga ada acara-acaranya. Jadi nggak afdol dong kalau kita nggak pakai kostum. Kita pilihin ya. Yes, kita harus cari-cari yuk sekarang. Ya. Go. Wah, ternyata ngantri juga ya karena kita udah menuju kita Halloween weekend atau Halloween night di Washington DC. Iya. Amerika Serikat. Antri gini sih katanya ngantri. Ternyata penuh juga, banyak yang mau belanja juga di sini. Ternyata di sini gede banget, ada banyak sekali pilihan. Ini kita baru di section pertama nih, dan ini kayak untuk topi-topi dan juga untuk rambut, jadi untuk Oke. atasan ya. Ini cocoknya apa nih? Apakah saya cocok jadi Crocodile Dundee? Oh, iya. Cocok juga sih. Oh, Mike. Oh, iya. Oh, Mike. Cocok. Cocok, oke. Cocok. Wah, kalau misalnya ini juga ada pilihan-pilihan comic book hero ya, seperti itu ada Batman, ada Ant-Man, dari Marvel, ada Beetlejuice, ada dulu Flintstone, Mas Yuki nonton nggak dulu? Nonton Nonton, dong. lucu banget ya. Nonton. Ada juga Jimmy Neutron ya, jadi emang banyak banget pilihan. Oh ya teman itu di situ kelihatannya ada kecoa juga, masa ada yang mau jadi kecoa sih? Lucu banget ya. Nah kan setiap tahun kan kita selalu ke Oscars kan, padahal kita nggak usah jauh-jauh ke sana. Karena I have a trophy for you loh. Buat Mas Ian, biggest drama queen. Dan ini buat saya, world's best employee. Waduh, sampai over banget, banyak banget nih pilihan. Ya, di sini sekarang mulai ke daerah yang ada tengkorak, agak lebih serem. Ini kayak dari film Addams Family ya, ini kayak kostum-kostum ini. Menarik banget, banyak pilihan untuk jadi bingung nih buat pilih Mas Ian apa ya? Bingung ya, Yan? Masih bingung, masih belum bisa ngerti. Wear glasses though when you're. Oh, that's cool. Keren sih. Lagi lihat-lihat apa nih, Mas? Kira-kira mau apa nih? Lagi mau jadi evil dulu ya. Wih, lucu. Cocok ya? Cocok banget. Nah, cuman lagi mau nyari pasangannya yang mana, bingung juga. Oh, oke. Ada banyak pilihan nih, ada banyak devil-devil nih ya. Tuh. Iya. Waduh. At the moment, I can show you our other ones. Kayaknya akhirnya ketemu juga nih. Pakai ini, terus sama ini. Oh, kayaknya cocok ya. Cocok ya? Pas. Well guys, kayaknya udah kepilih nih. Dengan kumis ini mungkin pura-pura jadi Crocodile Dundee. Iya, atau karakter Safari, dari Arthur. Australia. Iya, I need mustache sih. Waduh, habis belanja Mas Yogi dan Mas Ian, dan untung kita belanjanya cepet ya. Dan agak ini karena lihat deh guys antrinya. Mungkin karena ini udah jam 5, jadi udah pulang kantor, pulang sekolah. Dan juga ada pasti Halloween. Besok Halloween jadi udah pada Last minute. last minute belanja kayak kita semua nih ya. Sekarang kayaknya kalian harus pakai juga nih kostumnya. Sekarang beberapa titiknya kita akan ke Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Wah, kita di Kedutaan Besar Republik Indonesia, kita nobar ya.
ngomong apa? Oh wait, you're Australian. My bad. Tidak ngerti. Tidak ngerti. Tidak ngerti bule Australia ini. Gede, mate. Australia. Tapi gimana nih, hidung gatel nggak? Gatal ini pakai kumis untuk berusaha menjadi Crocodile Dundee. Tapi ya bener, tadi kamu bilang kita ada di KBRI, lagi ada event khusus untuk nobar film horor. Namanya apa nih filmnya? Siksa Kubur. Grave Torture bahasa Inggrisnya ya. Jadi sebenarnya tuh Jadi apa kan- sih Halloween sebenarnya tuh? Halloween itu buat orang Amerika itu event yang tunggu-tunggu karena itu kan holiday, bisa buat kostum seperti ini. Saya pura-pura jadi orang Crocodile Dundee, kamu pura-pura jadi Cookie Monster. Terus pokoknya itu acara yang kayaknya jadi suatu tradisi. Nggak cuma buat anak-anak, buat orang dewasa juga untuk play pretend. Yes. Jadi lucu deh, awalnya di tahun 1600-an jadi udah tua banget. Jadi mereka tuh tanggal 31 Oktober dikira itu adalah masa di mana pintu kebuka. Pintu kebuka antara dunia nyata dan dunia gaib. Oh, maksudnya antara dunia gaib dengan dunia nyata, jadi kebuka, jadi setan-setan datang gitu, jin-jin datang. Nah, oleh karena itu kita gunakan kostum-kostum kayak setan atau jin itu supaya orang-orang supaya setan-setan ini nggak tahu bahwa kita manusia. Setan-setannya saru gitu ya. Iya. Tujuan kita untuk ditakut-takuti karena seperti kita katakan kita akan nonton film Siksa Kubur. Ini serem banget nih filmnya Joko Anwar ya. Dan kita kayaknya kostumnya udah cocok banget ya. Kita ada Australian Man, Gede, mate. ada Mas Yogi dengan Devil, Dengan devilnya, dengan setannya, setan merah. setan merah, dan mungkin sekarang waktu untuk masuk. Cookie Monster terlalu lucu deh kayaknya. Kan gua imut, Kalau kayak anak-anak Ntar loh, sedih. kalau Cookie Monster takut gimana ekspresinya? Nanti muntah gitu karena ada banyak cookie kan. Nanti dia makan cookie jadi muntah. Oke, gimana kan kita langsung aja ngejelasin ke teman-teman di rumah situasinya seperti apa. Orang-orang yang udah banyak yang diundang di sini, nggak cuma orang Indonesia dan juga banyak banget warga Amerika, dan ada banyak influencer dan juga teman-teman sini udah pada datang semua pengen nonton filmnya Joko Anwar Siksa Kubur. Gimana sih ngerasain seremnya ala Indonesia gitu ya? Iya. Serem ala Indonesia beda loh sama serem alanya Amerika. Setannya aja beda. Setannya beda, ntar lihat aja di dalam setannya udah begitu masuk ke wilayah Indonesia, setannya udah beda. Kita Masuk, liatin. masuk. Itu pesantren, apakah itu ada ayat-ayat Quran dari surat Al-Muluk, dan juga apakah artinya mungkar dan nangkir itu. Madinuka artinya what is your religion, ada juga man rabuka who is your god, dan man nabiyuka who is your prophet. Bahasa Arab, pasti kalau misalnya kita orang Islam pasti tahu dong ini tahu adalah dong. sesuatu yang kita diajarkan. Tapi Kita kenapa konotasinya ke siksa kubur kayak apa ya? Ini kenapa ada pertanyaan ini ya sebelum, emang sebelah ini ada apa ya? Wah, karena di dalam sini kita sudah masuk ke dunia goib. Males banget. Duluan. Oke, konsep barat dengan konsep timur agak berbeda. Setannya seperti ini. Ya mungkin orang-orang Aku udah baik merinding, ya. Mas. Jangan gitu dong, gue juga merinding nih. Mas Ian deket aja ya, aku yang jauh dikit. Dan ini juga berdiri nih. Iya. Menurut Mas Ian lebih serem horor-horor di Amerika atau di Indonesia? Indonesia lah. Indonesia ya, Karena kan saya grew up di Indonesia dan saya juga selalu taunya ya setan-setan selama di Indonesia ya setannya modelnya seperti ini. Kayak gini semua ya. Kalau vampir terus apa kayak slasher, werewolf itu hiburan Hollywood. kurang ya. Dan setan-setannya juga ya seperti Kayak gini, jin-jinnya seperti inilah. Ini menurut saya menunjukkan budaya Indonesia juga ya, budaya Iya, orang Indonesia. karena filmnya juga tentang budaya Indonesia yang kental sekali, siksa kubur, dan semua tahu sekali konsepnya seperti apa. Nah, ini mungkin juga untuk kenalin horornya Indonesia kayak apa sih buat orang Amerika. Takut Speaking nggak mereka? Ya makan nih Mas. Tapi karena Mas Yogi mana ya? Ada di mana ya? Lah, ya ampun, astagfirullahaladzim. Dia udah punya temen aja. Teman dari Indonesia. Udah cocok aja di sini ya Mas. Waduh.
Waduh, ternyata KBRI kayak gini keren juga ya, dekorasinya terasa banget horor. Tapi nggak cuman kaweb-kaweb dari Spider ini, tapi lihat deh guys, even piringnya pun ada. Wow, keren banget, dan makanan-makanannya pun ada cookie-cookie ini nih, monster-monster. Ada jelly dengan bola mata. Ih. Tapi yang paling saya semangat ini guys, lihat deh. Ubi loh, wow. Ini jarang banget nih ketemu nih, ubi. Pisang bakar. Wah, sekarang kita coba dulu ya guys, ubinya nih. Kangen. Enak banget. Dan jangan lupa juga pisangnya nih. Ya deh, wah, ini susah banget cari di sini nih. Mantap. Di situ juga ada mie goreng, ada roti panggang. Mungkin kita lihat Mas Ian makan apa ya? Wow, kan saya Cookie Monster. Ini cocok banget nih. Cookie. Ya sebenarnya kita di sini tuh udah pengen tahu banget ceritanya tuh di KBRI kok berubah jadi horor gini. Kenapa jadi horor? Kita tahu KBRI udah horor sendiri, tahu jadi horor seperti ini. Gimana Justru Mbak itu Fitri? karena kita kan gedung KBRI salah satu the most haunted house in Amerika malah ya. Benar. Jadi dan dalam Halloween kan besok Halloween. Kita tiap tahun selalu muter film ini film horor Indonesia. Ya. Satu untuk kenalin film Indonesia dan kedua juga untuk memberikan kesempatan kita ngenalin hal-hal yang lain. Di sini kita lagi berusaha ngenalin produk-produk yang bisa ditemui di Amerika kayak Indomie. Makanya di sini tema makan malamnya tuh semua warung-warung yang ada di Indonesia promosi. Nah, ini roti. Kita di sini modelnya tuh kayak warung-warung karena kan di Indonesia kan horor. Salah satu horor yang ngetop kan warung setan ya, yang warung yang Warung goib. Warung goib, iya warung goib. Oke, jadi kadang-kadang orang tuh suka ke warung, ternyata itu warungnya nggak beneran ada kan. Nggak ada. Nah, jadi makanya makanannya tuh makanan yang biasa dijual di warung. Kita mau nonton film nih. Ini Iya. kayak makanan-makanan yang kita nonton kayak lagi inget layar tancap sebenarnya. Ih, makanya kan bubur kacang hijau, roti bakar, Iya, kalau kita warung-warung nonton film kan Indonesia. layar tancap kayak begini. Ini ya. Dan pasar gitu. Dan konsep seremnya diambil dari sini gitu. iya, Ini ngomongin makan dari tadi saya belum nyoba sebenarnya. Terima kasih. Harus ditaruh sambalnya dulu. Dan kalau tidak ada seperti ini, hangat-hangat, sendok, terus tambahan mecin, kita siap buat nonton. Yuk. Ada apa aja nih, Bu? Coklat, keju, Roti bakar. coklat keju. Udah lama banget aku nggak makan roti bakar. Kita lagi bikin makannya kejunya lagi. Oh, Mau request, iya, boleh bisa. deh aku coklat keju. Coklat kejunya, ya. Kita temanya sebenarnya warung setan. Warung Jadi setan. semua makanan warung, tapi kan di Indonesia banyak warung setan. Iya, kayak nggak tahu kalau itu betulan warungnya Iya. itu kan. Oh, I see. Tapi tetap ingin menunjukkan makanan-makanan Indonesia ya. Wow. Siapa tahu kan besok udah nggak ada kan warung-warung. Hilang gitu ya. Kangen banget nih. Ini simple banget tapi nggak pernah disappoint. Kalau roti bakar Indonesia kasih apa sih dia? Khas ya. Biasanya kan ada mesis, coklat, terus ada keju, kasih pisang. Coba ya. Rasanya kayak balik ke pinggir jalan di Jakarta. Warung-warung malam-malam selalu aku sama teman saya makan kayak gini nih. Mantap. Ketan merah. Oh. Ini kacang hijau. Dan juga jangan lupa pakai santannya. Ini bubur kayak di warung-warung pinggir jalan di Indonesia. Coba kita coba yuk.
Udah nggak jahat lagi, saking enak Ternyata makan saya orang Indonesia ini emang makanan ini susah banget dicari. udah nggak jahat, udah nggak karakter lagi. Saya manusia biasa yang menyukai makanan Indonesia itu enak banget ya ternyata ya. But later on, so stay tuned and stay for the movie. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang membunuh? Ada? Siksa kubur. Keringetan. Oh my god. Oh. Masih shock guys. So I am Lloyd Christmas from Dumb and Dumber. It's a comedy movie from the United States from the early 90s starring Jim Carrey. Okay. Oh, Yeah, Jim yeah, Carrey. yeah, Nice. yeah, Yeah. yeah. So, is this your first time at the Indonesian embassy? Yeah, Yeah. Oh, so is this also your first time watching an Indonesian horror movie? I think so. I think so. Okay, Yeah, cool. might be. And what was your impression on it? I liked it. I thought it was really well done. And since I'm Indonesian, like I sort of understand the culture and stuff. Do you think the movie explained that really well? In your opinion, were you able to follow the plot? But I thought overall the movie did a good job kind of setting up and framing like what the expectations were, kind of what the rules were, and then kind of gave us an idea of why what we were seeing was happening as a consequence of either misdeeds in life or misbelief. There's a scene, I don't know if I could spoil it, but there's a scene in a movie where the woman loses her face because something's, the washer's pulling on her hair. And I'm just like, what kind of anatomy has her hair attached to her face? I'm glad you're able to think logically, because at that moment I couldn't think logically. So it's like, it's hard to be terrified when it's just so over the top. It becomes like kind of just gross out, which I enjoy in a horror film, but it also makes it difficult to eat. Actually, one more question. Yeah, sure. What do you think of the Indonesian food today? Drink with ginger in it? Okay. Do you know what that's called? Wedang jahe, I guess. Yeah. So I took a picture of that and the ingredients. I'm gonna look that up. I'm gonna try to make that. Oh, cool. I really like that. I really like ginger and kind of warm drinks. Perfect. Highly recommend that one. Wan, gimana nih? Apa kabar? Ini Ya. kok pakai sarung hari ini? Ceritanya jadi ini nih apa, entah ini jadi petugas ronda atau jadi kayak penjaga villa gitu ya. Oke. Biasanya kan film itu kan ada tuh Iya, penjaga masih villa ada. apa, ya gitulah, orang Terus, kampung lah gitu. Tadi gimana nih pengalaman nonton film? Ya kebetulan pernah nonton filmnya Joko Anwar sih, ya memang kayak gitu kan. Terus dibandingin film-film Joko Anwar lagi, menurut Anda gimana nih? Kayaknya apa ya? Nggak ngomong kan tadi? Oh enggak. Aman. Sudah aman. Aman. Dudukan aja sih kan. Biasanya kan kalau Joko Anwar kayak ada diselipin kayak komentar-komentar sosialnya gitu ya, dikit-dikit gitu. Terus kayak banyak surprise, banyak jump scare gitu ya. Ya build up-nya lebih ini ya, lebih lama gitu ya kan. Kayak payoff-nya di belakang semua gitu kan tadi kayaknya ya. Pas yang di ya pokoknya itulah gitu. Spoiler ntar gitu kan. Mas Kuncen, ini kenapa ditaruh seperti ini? Apa sih ambience yang pengen dipresentasikan atau diberikan kepada orang-orang yang mau nonton Siksa Kubur ini? Sebenarnya kita awalnya tuh ingin mengekstraksi dari film itu sendiri. Film yang kita tonton tuh kita ingin cari kira-kira ada nggak yang bisa dibikin jadi properti. Semacam kayak orang ketika masuk ke event ini, mereka juga nggak cuma nonton tapi ada experience-nya gitu. Nah, experience itu yang coba kita bangun, salah satunya dengan menghadirkan si Poci ini, siapa ya, Mumun mungkin namanya, atau Mr. siapa. P. Nah, memang sih kita usahanya ingin semirip mungkin dengan yang di film. Tetapi dengan bahan seadanya, waktu yang seadanya juga kita ya sama-sama tim membuat inilah dua pocong ini.
kearifan lokal ya dari Kearifan sini. lokal. Ternyata ada juga bisa diwujudkan pocong di Washington DC. Kalau ini sebenarnya ini nggak bisa ada penciuman ya. Ini sebenarnya ada kemenyan di sini, pemirsa. Bayangin aja begitu masuk ke sini sebelum kita nonton situ sudah dihadirkan siapa yang bertanggung jawab untuk nyalain kemenyan tadi. Apakah itu termasuk? Enggak bertanggung jawab. Enggak, saya nggak nyium apa-apa. Bohong, ini bau kemenyan. Enggak, saya. Aduh, aku sampai sekarang masih deg-degan, men. Dia deg-degan loh. Tadi sampai shocking gitu ya. Sampai keringetan, men, nontonnya parah. Gila, serem ya. Serem. Tegang ya kali ini. Tegang, dan kalau menurut pemirsa juga yang udah nonton film ini juga pasti udah tahu dong. Seremnya itu nggak sebanding deh sama film Amerika. Film Indonesia itu seremnya. Kalau film Amerika horor kayak apa ya? Ada takutnya gitu ya. Mungkin karena kita nggak tahu budaya Amerika ya mungkin. Exactly, kayaknya kalau udah film-film setan seperti itu ya harus erat dengan budaya kita. Dan kalau di sini kan di KBRI kita juga tahu lokasinya. Apa? Sempat disebutkan juga kan. Emang boleh di Google bahwa KBRI di Washington itu salah satu tempat paling terseram di Amerika. Katanya ada cerita apa nih? Ada ceritanya karena ada sekeluarga di sini yang tinggal di sini dulunya adalah sebuah keluarga terkenal, dan juga ada kejadian yang meninggal di sini. Di kamar ruangan ini ya katanya? Keluarganya katanya meninggal di sini, tapi bukan orang Indonesia sebelum menjadi pemiliknya KBRI. Jadi ada sejarahnya. Kalau mau di Google cari aja KBRI Washington. Mungkin kita harus ajak Joko Anwar ke sini, film syuting di sini ya. Iya. Mungkin naik keluarga ini ya mungkin ya. Ya ceritanya mungkin berbeda. Nah, cari aja yang namanya Cursed Diamond. Cursed Diamond. Ya. Tapi kalau misalnya gitu hati-hati ya, mungkin nggak tidur loh. Hati-hati. Tapi kalau Mas Ian gimana? Kalau aku Dan tempatnya ini ikonik juga di sini. Kalau tadi saya nonton sebenarnya kebetulan udah tahu premisnya dan juga sempet nonton dan pengen banget ngeliat reaksi dari orang-orang Amerika. Tadi saya sempat filming dari depan, udah tahu scene-nya akan keluar seperti apa dan pantesan waktu aku lihat Mas Ian hilang. Kemana nih Mas Ian? Aku kira ketakutan, ternyata lagi rekam orang. Lucu, orang-orang pada teriak-teriak gitu kayak kayak merame-rame ketakutan semua, nobarin semua. Termasuk saya. Saya nontonnya kayak gini. Dia teriak di akhir film tadi, ntar ada lihat aja footage-nya dia sampai nggak bisa nafas. Gitu. Kalau misalnya Mas Yogi gimana nih pendapatnya? Pas udah Mas Yogi nontonnya kayak gini semua. Karena serius banget. Apa ya, makin menantang gitu loh. Jadi tidak hanya dari sisi horornya aja, tapi banyak pesan-pesan moralnya. Tapi alur ceritanya tuh menarik. Alur ceritanya tuh kayak lambat. Lambat. Aku kira ini nggak serem, terus lama-lama tiba-tiba seru. Mudah-mudahan film Indonesia tuh bisa go internasional ya. Iya, harus datang lagi ke sini. Kita pasti tonton, tapi nggak hanya di KBRI, tapi mungkin kayak terakhir kita nonton Pengabdi Setan. Iya, itu betul, kan di teater-teater. Mungkin insya Allah film-film bukan hanya film-film horor Indonesia, tapi film Indonesia bisa semakin internasional lah. Betul, sekaligus mereka jadi mengenal, oh ini culture-nya Indonesia tuh horornya seperti itu. Kayak film, orang udah tahu tuh kalau film horornya Korea, Jepang itu udah tahu gitu kan. Udah terkenal kan. Juga makin terkenal. Iya, Indonesia udah waktunya dong. Indonesia juga film setan-setannya serem-serem banget. Keren sih. Waduh, oke guys. Sekian dulu ya, kita mungkin nonton film horor lagi next time guys, gimana? Oh iya dong. Setan aja sampai ketakutan. Ini bohong nih. Oke guys, see you next time. Bye. Siap, balik? Iya, tapi aku toilet dulu. Iya, tadi nonton film lama banget, jadi kayak pegang dulu aja perut kecil. Tempatnya kan kayak begini memang. Itu serem. Ntar lu. Enggak jadi. Di rumah aja.